Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Hari ini Kebun Mafaza akan membahas tentang RS yang baik digunakan khususnya di negara kita, yaitu Indonesia. Sebenarnya video ini mungkin sudah dibahas oleh para senior-senior dan para master-master. Kemungkinan kalian sebenarnya udah pada tahu, tapi kalau misalkan mau review ulang nggak apa-apa, mungkin ada perbedaan, tapi pada dasarnya sama sih, ya kan? Karena di channel saya belum ada pembahasan terkait RS, jadi saya buatkan video ini. Karena kemarin juga ada yang komentar menanyakan RS yang baik itu menggunakan apa Om? Nah, sekarang saya buatkan videonya juga untuk yang kemarin menanyakan RS yang baik ya. RS yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak. Mungkin yang paling terkenal adalah dua ya, yang kita ketahui pastinya Red Master dan Isabella. Sebenarnya ada beberapa RS yang ada di Indonesia seperti Teleki, Cenegra. Nah itu tapi tidak umum ya kita gunakan. Kita biasanya menggunakan Isabella dan Red Master, dan itulah yang paling bagus menurut saya, khususnya untuk ditanam di negara kita Indonesia ya. Jadi sekarang kita akan bahas dua RS yang sangat baik di Indonesia, ya kan? Karena kedua RS tersebut sudah terbukti bagus atau baik perkembangannya di negara kita. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama. Kebetulan saya punya kedua RS tersebut, makanya saya ambil contoh. Nah, ini saya udah pegang, ini Isabella. Ini tadi saya bongkar demi membuat video ini membahas si Neng Bella ini, ya kan? Kita pahami karakteristiknya dulu ya, Isabella itu seperti apa. Isabella itu karakteristiknya baik digunakan untuk tempat-tempat yang lembab. Nah, seperti di sebelahnya itu banyak air. Ini sangat survive gitu. Dia emang karakteristiknya di tempat yang lembab atau sedikit agak basah ya, kalau jenisnya Isabella. Terus yang kedua kita menggunakan Master. Nah ini baru beberapa hari saya beli. Ini lagi saya semai air, tapi nanti bakal saya treatment lagi. Ini jenisnya Red Master. Saya beli di Nganjuk ya. Kalau misalkan kawan-kawan mau beli, silahkan cari di komunitas Facebook ya, tapi ingat yang terpercaya ya, jangan sampai kita beli malah kena tipu, karena itu udah marak di Indonesia, banyak penipuannya. Kita harus pintar dan teliti membelinya. Nah inilah Red Master. Red Master ini baru pertama kali saya membelinya gitu. Karena apa? Saya melihat review-review kalau kita menggunakan RM itu sangat baik sekali. Karena kalau untuk perbandingan harga, Isabella sama Red Master lebih mahalan Red Master menurut saya. Saya beli Isabella sekian, ini sekian. Pokoknya ini lebih mahal sedikit ya kalau untuk ukuran harga. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman dapat lebih murah, alhamdulillah, syukur begitu kan. Nah Red Master ini karakteristiknya dia bisa survive di tempat yang kering begitu. Jadi ketika kita tidak menyiram 1 minggu sampai 2 minggu pun gitu, ini dia akan aman begitu. Jadi perbedaan mencolok antara kedua RS ini, dia ini bisa bertahan di tempat yang kering, survive gitu. Nah kalau yang Isabella di tempat lembab, jadi di sekitarnya di dekat sawah gitu, dia bagus juga yang Isabella ini, dia survive di situ. Nah inilah menurut saya, jika kalian menanyakan RS rootstock apa yang paling baik untuk digunakan khususnya di negara kita. Nah inilah jawabannya kawan-kawan, Red Master dan Isabella. Nah nanti kita bakal buatkan videonya juga gimana caranya menghaluskan cutting yang baru dipotong ya kan, di treatment seperti apa supaya cepat tumbuh akarnya begitu. Nah nanti kita juga buatkan cara semainya juga ya, kita bertahap ya buat videonya ya, karena ini satu kesatuan. Kita mengenal dulu jenis RS yang baik yang bakal kita beli supaya kita tidak salah. Nah, sebenarnya ada Alfonso, saya juga pernah membeli Alfonso ya, lumayan bagus. Kalau dibilang itu RS itu menurut saya bukan, karena pada dasarnya Alfonso itu jenisnya wine ya. Nah yang rootstock sebenarnya ini RM kalau menurut saya. Oke, mungkin
bahasa saya kurang bisa ditangkap dengan baik, boleh nanti langsung ditanyakan saja. Karena saya di sini lagi proses belajar, jadi kalau untuk ngomong suka belibet, suka muter-muter. Nah begitu, harapannya saya akan memperbaiki cara berbicara saya, public speaking saya, begitu kan. Nah karena semua itu prosesnya kawan-kawan ya, jadi wajar kalau misalkan saya ngomongnya mutar-mutar. Ini belajar, saya juga belajar, kalian juga yang menonton ini juga pastinya lagi belajar juga ya kan. Kita sama-sama belajar. Nah, marilah menghargai kita yang ada di sini, begitu kan. Oke ya, cukup jelas ya. Inilah kedua rootstock RS yang baik yang dapat dipakai di negara kita. Oke, sudah terjawab ya. Dan saya kasih lihat hasil semaian saya yang sudah tumbuh. Nah ini kan, kalau ini kan dalam bentuk cutting ya kan. Nah, nanti kita treatment, kita haluskan, habis itu kita semai. Sebenarnya cutting-cutting ini tidak dilakukan treatment pun dia secara alami pasti tumbuh. Ini seleksi alam. Ketika kita beli nih, kita beli langsung kita semai aja, ditancap-tancapin begitu, ini pasti secara otomatis dia akan tumbuh sendiri karena dia masih menyimpan nutrisi-nutrisi yang ada di batang. Nah seperti itu. Jadi mau di treatment atau nggak di treatment, itu dia pasti ada yang tumbuh, tergantung nutrisi-nutrisi yang masih tersimpan di batangnya gitu kawan-kawan. Jadi kita nggak usah terlalu dipusingkan dengan treatment-treatment, tapi tetap ada ilmu tentang treatment yang baik seperti apa. Itu hanya untuk memancing aja sebenarnya. Dia bebas dari jamur, dia di situ ada ZPT-nya, zat pengatur tumbuhnya. Mau yang pakai kimia boleh, mau pakai yang alami lebih bagus. Nah seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kalian nggak usah dipusingkan dengan treatment-treatment yang ada di sekitar kita, di YouTube. Gitu kawan-kawan. Oke ya, kita taruh dulu, kita kasih lihat yang hasil semaian kita yang sudah tumbuh. Nah ini yang pertama, ini adalah Neng Isabella. Nah ini adalah Isabella yang sangat bagus sekali. Nah, kawan-kawan tuh cakep kan ini Isabella. Terus yang kedua kita juga punya Red Master. Nah ini Red Master ini satu-satunya yang ada di kebun Mahfaza. Ini bukan saya beli, tapi ini saya dikasih oleh orang. Nah, ini sangat kita sayang. Saking sayangnya belum saya tanam ya, ini biarkan dulu. Karena apa? Karena lahannya belum ada, ya kan. Nah jadi nanti ke depan bakal kita buatkan gimana caranya grafting begitu. Ada ya, mungkin kawan-kawan sudah mengetahuinya. Grafting itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka grafting di sini, apa namanya ya, sambung pucuk ya. Sambung pucuk itu ada yang suka di situ, dan itu menurut saya rekomendasi ya. Lebih bagus di situ. Lebih bagus menggunakan itu. Nah, ada yang suka grafting di cutting. Nah, dari kedua metode grafting itu masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, nanti kita bakal bahas dan kita bakal kupas tuntas lagi ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, nanti misalkan ada kekurangan, mohon untuk ditambahkan. Jika ada kelebihan, ya itu bonus. Oke ya, nah ini ada dua inilah rekomendasi RS rootstock khususnya untuk ditanam di negara kita Indonesia. Ada Red Master dan Isabella. Dan saya kasih lihat lagi ini yang jenisnya Alfonso. Saya juga semai juga ini Alfonso. Sebenarnya Alfonso ini kalau kita tanam, ini buahnya juga enak begitu, karena di Bali sangat banyak sekali Alfonso, dan rasanya juga menurut saya sih, karena saya belum pernah nyobain. Nah itu katanya manis, katanya ya, katanya orang, bukan katanya saya hanya meneruskan saja seperti itu kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerimanya, dan yang tadinya belum paham bisa paham lagi. Ketika kawan-kawan baru belajar menanam khususnya anggur, lebih baik menggunakan rootstock RM dan Isabella. Selebihnya kalau misalkan kawan-kawan menggunakan yang lain nggak salah, sah-sah aja begitu. Karena di sini saya bukan pilih kasih ya harus menggunakan itu ya, karena di Indonesia itu paling banyak itu. Sebenarnya Alfonso juga bagus, tapi kalau misalkan kawan-kawan mau nyoba silahkan gitu ya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat memperjelas keraguan-keraguan yang ada di benak pikiran kawan-kawan semua apabila yang belum paham. Kalau yang udah paham ya bagus. Kalau paham itu ya dikasih tahu ke kawan-kawan yang lainnya. Seperti itu. Duh, mau ngomong apa lagi? Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kita bakal buatkan video rutin. Kita akan lebih semangat lagi membuat konten-konten karena inilah yang dilakukan di sini, seperti itu. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video dari Kebun Mahfazah. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk subscribe channel kita ya kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.